Menjelang pemilu 2024, KPU telah menetapkan zona dan waktu kampanye akbar. Debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. Millions of people across Indonesia have cast their votes in the world's biggest single-day election. Kirap pemilu 2024 di Bandar Lampung. KPU Provinsi Lampung juga telah menerima surat suara untuk dikirim ke daerah pemilihan. KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Indonesia is on something of an economic Capres-Cawapres Akan digelar biggest single-day Saksikan terkait tahapan pemilu. Lampung juga telah menerima Di luar negeri. the largest Media massa adalah alat yang digunakan. Demokrasi saat ini disebut-sebut Hal tersebut sangat disayangkan. Kekecewaan mereka terhadap pemerintah melakukan tindakan defensif. Media. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu media? Kata media itu berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Canggara, media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, TV, dan radio. Jadi, media massa adalah sarana yang digunakan oleh lembaga atau individu untuk mengkomunikasikan pesan kepada khalayak luas secara tepat dan serentak. Salah satu media massa yang ada di Lampung adalah Lampung Geh. Lampung Geh adalah sebuah media yang didirikan pada tahun 2015. Mereka mulai beroperasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 terjadi sebuah perubahan yang signifikan yang dimana yang tadinya mereka melakukan berita feature seperti mengeksplorasi keindahan wisata Lampung menjadi sebuah media mainstream yang melibatkan diri mereka dalam pemberitaan beragam-ragam topik yang aktual hingga menghibur. Ya sebenarnya benar ya dengan istilah yang tadi corong, kemudian juga mata dan telinga gitu kan, karena memang biasanya tuh media ini bisa jadi perantara gitu kan, komunikasi antara masyarakat dengan stakeholder lah, termasuk pemerintah gitu kan. Pada hakikatnya, media massa membantu meningkatkan kapasitas manusia dalam pengembangan struktur sosial sebagai salah satu wadah komunikasi. Dengan berkembang pesatnya media massa saat ini, media massa menjadi salah satu kebutuhan sekunder atau mungkin primer bagi para millennials dan Gen Z. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan co-founder Lampung Geh, KM Aditya Putra, media Lampung Geh menerapkan konsep media sebagai watchdog dalam mengawasi pemilu dan tidak memihak atau mereka adalah netral. Dari pihak Lampung Geh ini aktif nggak sih dalam memberitakan pemilu kemarin? Aktif, tentunya aktif ya, dengan lebih ke peristiwa-peristiwa yang terjadi sih. Kayak misalkan dari awal persiapan gitu ya, penentuan nomor urut dan sebagainya, kemudian debat-debat capres itu kita ngikutin juga, terus sampai kepada waktu pemilihan juga kita pantau juga kan, sampai ke perhitungan dan penetapan juga kita pantau juga. Data dan juga informasi menjadi tambang emas yang bernilai sangat tinggi di dunia saat ini. Informasi menjadi sesuatu yang penting, bermakna, dan disukai dalam teknologi komunikasi. Karena informasi itu adalah wajah cantik dari data. demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau sering kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri bagi bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
Demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menepati posisi vital dalam kaitan pembagian kekuasaan suatu negara, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika. Dengan kekuasaan negara diperoleh dari rakyat, seharusnya digunakan untuk kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya demokrasi itu yang ideal apakah bisa terwujud? Bahkan, para ahli seperti Aristoteles dan Nietzsche mengemukakan bahwa sejatinya demokrasi itu bukan sistem pemerintahan yang baik, karena siapa saja bisa menjadi seorang pemimpin, bahkan orang bodoh pun yang tidak memiliki kapabilitas suatu wewenang bisa menjadi seorang pemimpin, tapi dengan catatan, ia memiliki suara terbanyak. Masalahnya. Jadi kalau kata Karl Jasper itu filsuf ya dari Jerman gitu, saya lupa. Dia bidangnya bidang psikologi sih, tapi dia membahas tentang demokrasi dari sisi psikologi, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang gitu. Jadi orang yang berakal dulu. Kalau dalam konteks Zaki tadi, orang yang berakal tentang kelautan. Jadi koheren gitu antara, nah ini Mamil udah mulai panas nih. Jadi koheren gitu antara apa yang disebut dengan kemampuan dasar ya, atau kemampuan kapabilitas dengan karakter yang diberikan di dalam ruang-ruang demokrasi. Dalam hal ini bisa dikatakan bahasa gampangnya adalah meritokrasi lah. Meritokrasi. Media dan demokrasi. Media dalam konteks demokrasi berfungsi sebagai saluran informasi, pengawasan, dan partisipasi dalam proses politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan didistribusikan secara luas, dan media memiliki peran dalam mencegah konsentrasi atau terpusatnya kekuasaan pada satu individu ataupun kelompok saja. Media dalam hal ini dapat saja mengungkap berbagai kasus-kasus korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Berikut merupakan contoh dari peran media sebagai fungsi pengawas dan perannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berita tersebut diunggah oleh portal media Lampung Ge sebagai portal media terkemuka di Provinsi Lampung. Informasi tersebut diunggah pada 14 Februari 2024 yang berisikan pelaporan bahwa warga Bandar Lampung geger ada surat suara telah tercoblos di TPS 19 Waikandis. Tentu hal tersebut sangat disayangkan. Berkaitan dengan peran media dalam menyampaikan informasi, sangat disayangkan bahwasannya memang apabila kita melihat informasi-informasi yang disampaikan oleh media terkadang menyisihkan atau mengesampingkan beberapa informasi yang dianggapnya tidak penting dan tidak menguntungkan bagi media itu. Hal tersebut sesuai dengan teori analisis framing. Berikut merupakan contoh dari kejadian media yang hanya memberitakan dari sudut pandang yang kemungkinan akan membuat traffic pemberitaannya atau keuntungannya menjadi naik. Metro TV memberikan informasi dengan judul viral, Jokowi bagikan bansos dekat baliho paslon 2. Padahal berdasarkan hasil putusan sidang MK, bansos-bansos yang diberikan oleh Presiden Jokowi merupakan memang program-program yang telah dicanangkan atau telah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam masa kepengurusannya. Dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu paslon pada pemilu 2024 untuk meningkatkan elektabilitas atau persentase pemilihannya. Dalam hal ini, media sangat berperan penting tentunya dalam memfasilitasi partisipasi publik dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Mereka menyediakan platform bagi kandidat untuk menyampaikan visi dan program mereka. Serta bagi masyarakat, media juga
harusnya dapat memberikan informasi dan terlibat dalam proses-proses diskusi. Dalam hal ini, Lampung G sebagai media yang terkemuka di Provinsi Lampung turut berusaha untuk menciptakan atau merealisasikan fungsi-fungsi dan perannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi pemilu agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi. Ada program Cawa Politik ya. Jadi program itu kita buat untuk mempersiapkan sebetulnya dan memperkenalkan ya tadi pemilih pemula kan, yang baru pertama kali pemilu gitu kan. Dan isi kontennya lebih ke yang ringan-ringan gitu, kayak misalkan apa sih tugas DPR, apa sih tugas DPD gitu kan, terus juga bagaimana cara menyoblos itu dan sebagainya, hal-hal yang memang ada atau berhubungan dengan si pemilu kemarin itu sebetulnya udah kita mulai dari tahun lalu. Selain memberitakan atau menyebarkan informasi terkait pemilu, Lampung G juga berusaha untuk membuka forum diskusi dan mengajak masyarakat untuk menonton bareng acara debat Capres dan Cawapres yang dilakukan pada bulan-bulan pemilu kemarin. Nah, selain itu juga kemarin kita sempat buka diskusi gitu, kayak nobar gitu kan, dengan nobar Capres, debat Capres. Terus kita juga ngundang beberapa tokoh politik ya dari parpol masing-masing tim suksesnya untuk diskusi bareng gitu kan. Jadi di sana juga kita ngundang mahasiswa juga dan umum juga sebetulnya, dan kita siarkan di live kita juga. Jadi bisa nanya langsung gitu kan dengan tim suksesnya terkait dengan visi misi dan sebagainya. Itu salah satu program sih untuk itu ya, meningkatkan partisipasi masyarakat tadi gitu. Dalam konteks demokrasi, media dianggap menjadi salah satu aktor penting dalam mendorong proses perkembangan demokrasi sebuah negara. Dalam sistem demokrasi, media memegang peran penting untuk memperluas partisipasi dan menjaring respon publik atau masyarakat terhadap kebijakan politik pemerintah. Salah satu contohnya adalah kasus Bima terkait kritiknya terhadap pemerintahan Lampung pada tahun 2023 silam yang ramai dibincangkan oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini media memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan warga dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan, dan wacana saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat tercermin di dalamnya. Media juga seharusnya memainkan peran sentral dalam masyarakat modern, di mana tidak ada perkara sosial yang tidak dapat atau tidak melibatkan media, sehingga segala sesuatu perihal perkara sosial itu akan selalu diikuti oleh media. Secara normatif, peran media massa bisa digambarkan sebagai aktor penghubung antara partai politik dengan masyarakat pemilih. Dalam kajian politik, media massa menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih terkait dengan kepemiluan, baik berupa opini publik, tajuk maupun iklan. Selain itu, media massa juga memiliki beberapa fungsi seperti membantu melakukan pendidikan pemilih baru dengan cara memuat berita dan informasi atau penyajian tentang pemilu, menyangkut informasi tentang tahapan pemilu yang sedang berjalan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pada saat yang sama, media massa juga turut membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat pemilih tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam menyukseskan pemilu. Contohnya pada apa yang telah disebutkan sebelumnya yang dilakukan oleh Lampung G, yaitu Cawa Lampung, diskusi dan nonton bareng debat Capres dan Cawapres. Media sosial merupakan ajang dalam membangun citra diri seorang politisi dan pemimpin politik, di mana penampilan personal yang santun, berhati-hati, berbicara secara sistematis merupakan pembentukan citra diri yang positif terhadap masyarakat. Hal ini dikelola dan diorganisasi melalui lembaga konsultan politik, melalui polling publik yang dilakukan secara berkala dan merupakan mesin pembentuk citra yang sengaja dibayar untuk keperluan politik. Media sosial juga menjadi sarana dalam mempersuasi masyarakat. Contohnya pada kasus baru-baru ini,
tercatat 1,3 juta pemilih tetap memilih untuk golput. Data ini kami himpun dari KPU Provinsi Lampung, di mana hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Lampung. Dan dari hasil wawancara serta diskusi kami bersama Lampung G, salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu adalah kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Namun Lampung G juga menjelaskan langkah apa saja yang diambil untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, diantaranya dengan memberitakan hal-hal yang baik dan peran pemerintah di Lampung. Karena media tidak hanya sebagai alat politik, namun juga memfasilitasi pertukaran informasi. Sebetulnya kan yang kenapa orang nggak mau nyoblos itu kan mungkin dia punya kekecewaan ya kan dari hasil sebelumnya gitu. Mungkin jalan di rumahku juga masih rusak dan sebagainya gitu kan. Dan ya memang isu di Lampung juga agak begitu kan, selama beberapa bulan terakhir di Lampung juga ramai jalan rusak dan sebagainya, fasilitas umum gitu ya. Ya caranya mungkin ya kita juga memberitakan gitu kan, kayak hal-hal baik gitu ya terkait pembangunan gitu ya. Kemudian juga peran-peran pemerintah di Lampung ini apa sih gitu kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Media massa maupun media sosial menjadi instrumen pembujuk pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Para politisi berupaya sekuat tenaga mempengaruhi pemilih dengan memberikan informasi yang berlimpah kepada masyarakat pemilih agar percaya dan yakin terhadap politisi yang bersangkutan. Serangan politisi kepada masyarakat pemilih melalui media massa dalam rangka mendapatkan dukungan politik semata. Berkaitan dengan hal ini, perlu diketahui juga dalam teori use and gratification bahwasanya pemilih atau audiens merupakan individu yang aktif dengan bebas, yang artinya dapat dengan bebas menentukan media dan memilih informasi apa yang mereka butuhkan. Media massa berkontribusi dalam pelaksanaan demokrasi prosedural, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Media massa sebagai aktor penting bukan saja melakukan liputan dan menyampaikan berita kepada masyarakat pemilih, tetapi juga media massa bisa melakukan kontrol terhadap semua proses pelaksanaan pemilihan umum. Dan kata lain, media massa berfungsi ganda dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan kontestan pemilu. Dalam wawancara kami bersama Lampung G, media memiliki peran penting sebagai pengawas atau watchdog, terutama dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, keberadaan media massa sebagai penyambung aspirasi masyarakat pemilih dan kontestan pemilu dilegalkan secara hukum. Harapannya supaya media massa bisa netral, independen, dan bertanggung jawab dalam melakukan peliputan, pemberitaan, dan pengawasan semua proses pelaksanaan pemilu. Nalar ini memberikan pembenaran bahwa media merupakan pilar pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis. Maka media yang ideal merupakan media yang fokus pada kepentingan publik, independen, bebas dari tekanan pihak-pihak tertentu, dan menjadi platform untuk berbagai suara. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa media juga dipandang sebagai bisnis, memiliki tujuan untuk mencari keuntungan demi keberlangsungan usahanya. Dalam menjembatani kesenjangan ideal dan bisnis ini, maka perlu ditingkatkan literasi media pada masyarakat, yaitu meningkatkan literasi media masyarakat supaya masyarakat kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan memilih media yang kredibel. Kemudian transparansi media, di mana mendorong media untuk lebih transparan mengenai sumber pendanaan dan kepemilikan mereka. Dengan usaha dari berbagai pihak, diharapkan media dapat menjalankan fungsinya secara lebih ideal, meskipun tetap beroperasi sebagai sebuah bisnis. Terima kasih. Di era yang serba digital seperti saat ini, teknologi telah banyak mengubah proses pemenuhan kebutuhan informasi politik di Indonesia. Para politisi tidak perlu lagi menggunakan panggung yang besar ataupun mengumpulkan massa di lapangan yang luas untuk berkampanye politik. Mereka hanya perlu menggunakan media sosial mereka masing-masing untuk berkampanye politik dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Hal ini selaras dengan kebiasaan orang zaman sekarang, yang biasa menggunakan gawai mereka masing-masing dan juga terkoneksi internet. Contohnya, pada MNC Media,
Mereka sering mengiklankan Partai Perindo dan juga Media Indonesia dan Metro TV yang sering mengiklankan Partai Nasdem di platform mereka masing-masing. Selanjutnya dengan contoh yang lebih konkret adalah pada media platform TikTok. Salah satu caleg DPRD dari Wonogiri dan juga Provinsi Lampung yang kerap berkampanye melalui platform TikTok untuk mengais suara-suara untuk yang mereka dapatkan sebagai calon wakil DPRD di dapil mereka masing-masing. Selanjutnya, media sosial maupun media massa diharapkan bisa menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara baik, benar, dan juga bertanggung jawab. Karena itu, media massa memiliki peran yang sangat besar untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara free and fair. Dengan begitu, maka media bukan hanya sebagai berkontribusi pengawal pemilu, tetapi juga sebagai pilar keempat negara demokrasi. Berbagai perkembangan politik kepemiluan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa media massa bukan lagi sebagai sekedar faktor pelengkap saja, tetapi juga menjadi faktor determinan dalam perhelatan demokrasi di Indonesia. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Kak Adit selaku sebagai salah satu orang media, yaitu Media Lampung G, beliau memberikan skor atau penilaian untuk media di Provinsi Lampung dalam melakukan upayanya untuk memajukan demokrasi di Provinsi Lampung. Kak Adit memberikan nilai 8 plus dengan tanda kutip plus di belakang angka 8. Pada penilaian ini didasarkan pada indikator kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga pendapat kepada pemerintah dan kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri kepada pemerintah. Penilaian yang positif ini mengindikasikan bahwa media di Provinsi Lampung telah berhasil untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta memfasilitasi kebebasan berpendapat tanpa hambatan yang berarti. Kemarin juga kami mendapati wawancara atau kami melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dari sebuah universitas di Provinsi Lampung yang telah berpartisipasi dalam pemilu kemarin. Media di Lampung ini ada banyak, ada Lampung G, Kompas TV Lampung, dan sebagainya. Nah, mereka ini sebagai media udah menyebarluaskan informasi tentang pemilu nggak sih, Kak? Sudah sih. Oke, nah kemudian kebutuhan informasi kakak terkait pemilu itu terpenuhi nggak dari informasi yang disebarkan oleh media-media yang ada di Lampung? Cukup terpenuhi tentang prokja yang akan dilakukan oleh Capres dan Cawapres buat kedepannya gitu. Cukup terpenuhi. Ya. Kalau misalkan ditanya skor dari 10, kira-kira demokrasi pemilu kemarin itu berapa sih, Kak? Udah cukup 8/10 sih, sudah cukup juga informasinya tentang program-program yang akan datang dari Cawapres dan Capres. Proses demokrasinya sudah berjalan cukup baik ya? Cukup baik. Kakak, menurut kakak dari informasi yang diberikan dari media itu, apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan kakak dalam pemilu kemarin sih, Kak? Menurut saya media itu udah memenuhi ya, soalnya udah dapat dari paslon-paslon juga udah dapat kriteria yang kita mau pilih. Menurut aku udah sih. Udah ya. Nah, kalau dari menurut kakak sendiri ya, secara dari diri kakak sendiri, dari skala 1 sampai 10 nih Kak, kakak beri nilai berapa sih dari demokrasi pemilu kemarin? 7. Kenapa tuh Kak? Soalnya kan ya udah dikasih tahu ya apa visi misi, apa tujuannya untuk kita pilih gitu. Jadi ya menurut aku udah dapet aja sih visi misinya dari informasi-informasi yang udah ya, media-media sebarkan itu. Rata-rata mereka memberikan skor pada demokrasi pemilu kemarin 2024. Mereka memberikan skor ada di angka 7. Meskipun nilai-nilai tersebut sudah mencukupi atau sudah di angka yang cukup baik, namun tentunya angka 7 dan juga 8 tersebut masih banyak PR demokrasi yang harus diselesaikan atau diatasi. Di antaranya adalah pemerintah harus bisa lebih terbuka dalam menerima aspirasi maupun saran yang kritik dikemukakan oleh masyarakat itu sendiri demi memberikan penjelasan dan juga solusi, bukannya melakukan tindakan
Karena defensif. selama ini mungkin sering kali ya itu tuh kayak pemerintah dikritik misalnya, tapi defensif gitu. Kayak enggak gitu kan. Kita udah ngelakuin ini gitu. Padahal kan sebetulnya ya terima aja gitu kan. Terima terus baru kasih tahu kan apa yang langsung dilaksanakan. Kadang ya viral nih. Pemerintah malah marah-marah. Kenapa diviralin gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya, contoh yang buruknya lah gitu kan. Karena kan ya namanya sekarang tuh arus informasi nggak bisa kita tahan kan. Pentingnya pendekatan isu ini adalah terletak pada penghindaran sikap defensif. Ketika pemerintah defensif, mereka cenderung untuk menyerang kritik tanpa memberikan respon yang menandai atau mendengarkan perspektif masyarakat. Sikap defensif ini dapat memperburuk keadaan demokrasi di Indonesia. Karena dengan sikap defensif ini, masyarakat akan cenderung menghasilkan ketegangan di antara masyarakat maupun di antara pemerintahan itu sendiri. Dari proses wawancara kemarin juga dengan salah satu narasumber ataupun mahasiswa, didapatkan pada proses pemilu 2024 kemarin, dapat dikaitkan dengan teori uses and gratification. Di mana pada teori ini, narasumber atau khalayak ataupun individu dapat berperan aktif dalam menyeleksi informasi-informasi yang relevan bagi dirinya sendiri. Dan juga media tidak dapat mempengaruhi dirinya sendiri karena individu tersebut tidak memerlukan informasi-informasi tersebut. Narasumber ini atau mahasiswa ini memberikan penjelasan bahwa media di Provinsi Lampung sudah memberikan informasi-informasi tentang pemilu kemarin dengan sangat baik dan juga lengkap. Akan tetapi, dari dirinya sendiri tidak terlalu menyukai atau tidak terlalu berminat dengan proses pemilu 2024 kemarin atau demokrasi di Indonesia. Sehingga proses penyampaian ataupun informasi yang didapatkan tidak begitu baik oleh individu tersebut.